Kadang terlintas pertanyaan, apa sebenarnya makna berkorban di hari ini? Dulu, saat masih kecil, terlihat bagaimana orang-orang di kampung bekerja bersama. Ada yang memegangi kaki sapi, ada yang menyembeli, ada pula yang membagikan daging kepada warga. Tidak ada bayaran, tidak ada pencitraan, hanya kebersamaan yang tulus, dan itu sudah terasa cukup. Suasana di halaman masjid atau tanah lapang begitu hidup. Teriakan anak-anak, bau rumput basah dan darah yang mengalir di selokan kecil. Semua itu bukan sekedar bagian dari ritual. Ia menjadi kenangan bersama, kenangan yang mengikat sebagai sebuah komunitas. Kini, banyak orang memilih membeli hewan kurban dari jauh. Cukup dengan transfer, lalu selesai. Tidak ada yang keliru, bahkan itu memudahkan. Namun ada rasa yang seolah hilang. Muncul pertanyaan, kapan terakhir kali benar-benar terhubung dengan apa yang dikorbankan? Dahulu, orang-orang memelihara kambing atau sapi mereka sendiri. Disuapi setiap pagi, dirawat bahkan diberi nama. Tumbuh ikatan batin di sana. Maka ketika hari penyembelihan tiba, air mata pun ikut jatuh, bukan sekedar karena rasa sayang, melainkan karena memahami makna melepaskan. Sekarang, bisa jadi hewan yang dikurbankan bahkan tidak pernah dilihat secara langsung, tidak pernah disuapi, tidak pernah dirawat, bahkan tidak pernah didengar suaranya. Hanya klik, bayar, lalu selesai. Bahkan, kadang yang dibanggakan bukan keikhlasan, melainkan ukuran hewan atau nilai yang dikeluarkan. Bukan untuk menilai siapapun, hanya saja terasa ada sesuatu yang hilang. Memang belum pernah ada pengalaman menyembelih hewan kurban secara langsung, bahkan dalam keluarga pun belum. Namun bukan berarti tidak ada pengorbanan. Disadari, ada banyak hal lain yang bisa dan seharusnya dikorbankan. Misalnya, kebiasaan lama yang membuat langkah terasa tertahan, cara berpikir yang mudah menghakimi orang lain, berbicara tanpa pertimbangan atau memberi label seenaknya. Dulu hal-hal itu dianggap sebagai bentuk kejujuran atau ketegasan. Namun seiring waktu, dengan lebih banyak membaca dan berdiskusi, mulai dipahami bahwa itu bukan prinsip melainkan pola yang terbentuk dari lingkungan, dari percakapan orang dewasa di masa kecil, dari candaan yang dulu terasa wajar. Kini sedang belajar untuk melepaskan, dan itu pun merupakan sebuah pengorbanan. Melepas zona nyaman, melepas cara berbicara yang dahulu terasa baik namun ternyata menyakitkan. Melepas kebiasaan overthinking dan membuat asumsi sebelum benar-benar mendengar penjelasan orang lain. Semua itu dilepaskan perlahan. Bagi sebagian orang, mungkin hal-hal seperti ini terlihat sepele. Namun bagi diri ini, rasanya tidak kalah berat dari menyembelih hewan yang dipelihara bertahun-tahun, karena harus rela meninggalkan versi lama dari diri, demi bertumbuh menjadi lebih baik. Dan tidak ada yang lebih sulit dari itu. Itulah sebabnya mulai dipahami mengapa Nabi Ibrahim menjadi simbol pengorbanan. Bukan semata karena beliau rela menyembelih anaknya, tetapi karena beliau mampu tunduk pada sesuatu yang lebih besar dari ego dan rasa sayang. Beliau percaya bahwa melepaskan sesuatu yang dicintai bukan berarti kehilangan segalanya. Maka setiap kali terasa berat untuk berubah, untuk mengorbankan hal-hal yang sudah lama dipegang, hal itu kembali diingat bahwa mungkin esensi kurban bukan hanya tentang hewan, tetapi tentang diri, tentang siapa yang berani menaruh pisaunya di leher ego lalu berkata, saya ikhlas, dan jika tahun ini belum mampu membeli sapi, setidaknya bisa memulai dari sana.